Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 114. Puat mengadu dalam sholat, Gaza mengganti pakaiannya dan mengambil ponsel. Dia menatap pesan Sanum yang masih siang tadi. Mengharapkan dikirim pesan setelah dia menyakiti Sanum. Apa yang dia inginkan? Gaza menaruh lagi ponselnya dan menjatuhkan tubuhnya di sofa. Perutnya tiba-tiba terasa lapar, namun dia memilih rebahan. 1 jam terlewati, Gaza hanya tidur menungkupkan dengan banyak pikiran di otaknya. Karena tidak bisa menahan lapar, dia melangkah malas keluar kamar. Melihat meja makan terisi dengan tudung, langkah kakinya melebar. Gaza buru-buru membuka masakan Sanum di depannya. Perhatiannya teralih pada secarik kertas. Dia ambil dan baca. Gaza bergeming dengan perasaan tidak nyaman. Atensinya menatap kursi yang sering Sanum duduki dan bayang lalu lalang istrinya. Masakan terakhir Sanum yang akan dia makan. Kenapa rasanya dia tidak terima dengan kalimat Sanum dalam surat itu? Gaza menaruh surat tersebut dan menatap lagi hidangan di atas meja. Apa semua ini benar baik? Tersisa 1 hari sebelum ujian. Tidak ada kegiatan belajar mengajar, mereka pulang lebih awal setelah mendapatkan jadwal ujian masing-masing. Hal itu juga membuat singkatnya pertemuan Sanum dan Gaza. Sanum banyak bersama Selin dan tempat perempuannya. Dan Gaza menjaga jarak dan memantau dari jauh. Dia memastikan Sanum dijemput Gaza sebelum juga beranjak pulang dengan motor sportnya. Tujuannya bukan lagi ke apartemen tapi menemui Bram terlebih dahulu. Tim saya sudah mencoba menyelidiki CCTV sejak almarhum Vian pulang dari rumah sakit sampai kecelakaan hari itu. Memang ada mobil yang mengikuti. Gaza sontak mencondongkan badannya kala Bram memperlihatkan mobil yang terlihat CCTV mengejar Vian. Dia menargetkan mobil Vian, tapi setelah kami lihat rekaman CCTV di tempat kejadian, kecelakaan murni disebabkan oleh truk yang mengalami remblong. Gaza menghela napas. Itu artinya mereka tidak bisa menyeret Sakaya dalam kasus kecelakaan Vian. Bagaimana dengan mobil yang mengikuti itu, Pak? Apa tidak ada petunjuk jika itu perintah papa saya? Tidak, Gaza. Mobilnya berbeda dengan mobil sebelumnya. Di TKP, pengendara mobil itu sempat tertangkap CCTV, namun kami tidak bisa melihat dengan jelas karena gelap. Mobil itu datang setelah kecelakaan lalu pergi begitu saja. Bisa saja truk itu sebagai pengalihan agar bukan mereka yang dianggap pelaku. Saya awalnya berpikir seperti itu. Tapi setelah kami selidiki tidak ada hubungan apapun karena truk itu datang dari luar kota. Gaza mengusap wajahnya gusar. Bukankah itu bisa dijadikan alasan juga jika nanti ada persidangan? Tidak bisa kalau kita tidak punya bukti Sakaya yang terlibat dalam kasus kecelakaan Vian. 72. Gaza menatap layar laptop itu lama. Maka hanya bukti yang dia punya bisa dia serahkan ke Bram setelah ujian nanti. Tapi kasus ini bisa kaitkan dengan beberapa hari sebelumnya saat Vian diikuti dan pelaku tabrak lari Luna. Gaza mendongak. Hanya saja bukti yang kami punya belum cukup kuat. Tidak bisa mengeluarkan surat penangkapan jika buktinya belum kuat. Jika bukti lain tentang kejahatan papa ada, apa penangkapan papa langsung dilakukan? Iya, Gaza. Gaza bergeming. Tapi kenapa kamu berusaha membuktikan papa kamu bersalah? Bukankah seharusnya kamu menutupinya, Gaza? Gaza tidak menjawab pertanyaan itu. Terima kasih atas informasinya, Pak. Tolong kabari saya jika ada informasi baru, ujarnya kemudian pamit lalu berlalu. Bram memperhatikan kepergian Gaza dengan penuh tanda tanya. Bukakan dia calon penerus perusahaan keluarga Leonard Bram?
Apa yang dia lakukan di sini? Dia sering mampir ya? Rekan sesama kepolisannya meneguk kopi di kap kertas. Bram menoleh dan menggeleng. Bagaimana kasus pembunuhan yang sedang tim kamu usut? Cek, rasanya kita dipermainkan oleh pembunuh. Sampai sekarang belum ada petunjuk pasti selain barang yang dia tinggalkan di TKP. Sedang itu Gaza yang sudah berada di luar kantor polisi dan dekat dengan motornya, dia mengeluarkan flash disk di tangannya lalu menatap bangunan di belakangnya. Dia genggam flash disk tersebut dan menyimpannya. Selanjutnya dia naik ke atas motor, memakai helm full face dan melakukan mobil itu dengan kencang. Selang beberapa menit berlalu, motornya berhenti di depan gerbang mansion Sakaya. Gaza berhenti sesaat dan menatap lama mansion tersebut. Para penjaga gerbang sontak membuka gerbang lebar-lebar begitu tahu dia datang. Setelah hari itu dia baru kembali menginjak kaki di sini. Atas keinginannya sendiri. Rumah yang menyimpan ketakutan dan trauma yang tersimpan di kepalanya, rumah yang melihatnya saja membuat dadanya sesak. Motornya melaju masuk ke dalam gerbang. Berhenti asal di pelataran halaman luas itu dan masuk ke rumah, membiarkan para pelayan yang mengurus. Kaki panjangnya melangkah lebar memasuki mansion. Para pelayan langsung menyambut dan tertunduk hormat. Tatapan tajam Gaza menyapu sekitar yang selalu sepi. Mana Papa? Tuan Sakaya masih di kantor Tuan Muda. Apa saya telepon untuk memberi kabar Tuan Muda pulang? Tidak. Biar saja, ujarnya. Ekspresinya sangat dingin. Kakinya melangkah menuju anak tangga yang tidak jauh di depannya. Menghubungkan langsung ke lantai 2 dan 3 mansion. Di belakangnya 4 pelayan wanita mengikut hingga dia tiba ke kamar. 73. Sit. Berhenti. Titah Gaza. Kesal karena mereka mengikuti hingga kamar. Maaf Tuan Muda, kami hendak menyiapkan air panas untuk Tuan mandi dan beberapa pakaian. Saya bisa sendiri. Keluar. Tapi Tuan Muda. Gue bilang keluar. Bentaknya. Mereka terkisap, lalu buru-buru keluar dan menutup pintu. Gaza membuang nafas kasar. Dia kemudian melangkah ke kasur king size di tengah kamar. Ruangan ini bernuansa gelap dengan cat berwarna hitam dan sentuhan putih di salah sisi temboknya. Dengan fasilitas sofa dan meja, televisi besar. Kaca besar dan di sisi lain ada sekat yang menghubungkan ke ruangan khusus pakaian. Walk-in closet. Gaza menjatuhkan tubuhnya di atas kasur tersebut. Tatapannya lurus pada langit-langit kamar. Teringat sesuatu, dia lekas berdiri dan mengambil sesuatu dalam laci lemari yang selalu dikuncinya. Sebuah alat sadap suara. Gaza menyeringai, lalu beranjak keluar kamar. Dia melangkah ke ruangan Sakaya dan juga kamar pria itu. Menaruh alat sadap suara di kedua ruangan tersebut. Selanjutnya dia kembali ke kamar. Setidaknya itu akan membantunya mengetahui lebih jauh segala hal yang Sakaya rencanakan ataupun yang sudah dia lakukan. Apa akhirnya kamu sadar setelah dibuang istrimu dan sekarang tidak ada lagi Vian di sisi kamu Gaza? Sakaya tersenyum simpul. Dia menyesap kopinya tanpa melepas pandang dari putranya. Gaza menatap dingin tanpa membalas. Dia memakan malam di mansion dengan tidak selera. Sudah Mas. Putra kamu kan baru pulang, sela Karissa. Gaza makan yang banyak. Mama senang kamu akhirnya pulang. Si Gaza, yang menerima kamu hanya keluarga ini. Karissa tersenyum dan menambahkan daging ke piringnya. Di balik meja Gaza menggepalkan tangannya. Rahangnya mengeras tapi dia menahan diri. Karena kamu pulang tanpa dipaksa, tenang aja tidak akan ada hukuman. Sakaya menyeringai. Sekarang fokus ke ujian kelulusan kamu. Setelah itu kamu papa kirim ke Amerika untuk kuliah dan melanjutkan perusahaan. Oke,
Mulai sekarang saya ikutin keinginan papa, ujarnya menatap mata Sakaya. Sakaya tersenyum puas. Dengan syarat, lanjutnya. Sakaya mendengus. Apa maumu? Saham perusahaan. Lebih 50% atas nama saya. Apa? Gaza kamu gila ya? Teriak Karissa panik. Dia khawatir saham untuknya berkurang. Mas tidak harus seperti itu. Kamu tahu Gaza akan mengelabui kamu lagi. Ujarnya pada Sakaya. Mempengaruhi. Gaza tersenyum miring. Kenapa? Anda takut tidak kebagian harta? Jaga mulut kamu Gaza. Karissa mencengkram sendok makannya dengan tatapan marah. Dia menatap. 74. Sakaya. Mas, lihat putramu menuduh aku. Bukakan itu kenyataannya Karissa? Tanya Sakaya balik. Karissa terbelalak. Mas, jangan harap kamu mendapatkan harta Leonard Karissa. Dari awal kamu hanya menjadi teman tidurku tidak lebih. Karissa menggepalkan tangannya. Sakaya menatap lagi pada Gaza. Saham Leonard hanya diwariskan pada kamu satu-satunya Gaza. Tidak yang lain bahkan sepupu kamu. Gaza terdiam. Semudah itu. Tapi tidak semudah itu. Sudah dia duga. Setelah kamu menyelesaikan studi di Harvard dan kembali ke perusahaan menjadi CEO. Lalu menikahi Alice. Cek. Kapan dia akan mendapatkan kalau seperti itu? Hitungan hari mereka bahkan akan berakhir di penjara. Bagaimana dengan harta yang ingin dia pindahkan atas nama Sanum? Saya ingin sekarang. Tidak semudah itu Gaza. Kamu di bawah kendali papa. Gaza menggeram. Jika seperti ini tidak ada pilihan lain selain mengancam Sakaya dengan bukti tersebut. Bagaimana jika sesuatu yang Pak Fian tahu ada di tangan saya? Ekspresi Sakaya berubah tegang. Tatapannya berubah marah. Apa maksud kamu? Gaza mengedikkan bahunya. Papa jelas tahu bukan? Bukankah itu alasan papa menyingkirkan Pak Fian? Sakaya mengeram. Katakan. Tidak di depan wanita itu. Dia menunjuk Karissa dengan dagunya. Sakaya menatap Karissa. Kamu Karissa. Keluar dari rumah ini. Mas. Saya bilang keluar. Bentaknya. Tidak terima diusir seperti itu. Karissa menaruh dendam lantas pergi sebelum pelayan menariknya paksa. Kini tinggal mereka berdua di meja makan yang bisa menampung 12 orang. Di sini. Bukankah para pelayan akan mendengarnya? Gaza menyeringai. Sakaya tampak marah dan membanting sendok. Brak. Jangan main-main sama Papa Gaza. Urat-urat leher Sakaya menonjol. Tatapannya nyalang. Oke. Gaza mengedikkan bahu. Kalau begitu mereka bisa saja merekam dan melaporkan ke polisi bukan? Mereka memang pelayan tapi mereka bisa menjatuhkan papa diam-diam. Benar bukan? 75. Sakaya memejamkan mata dan menahan emosi yang mencapai ubun-ubun. Dia mengeratkan giginya dan berdiri duluan. Melangkah lebar ke ruangannya. Gaza menaruh juga sendoknya dan berdiri. Membiarkan makan malam yang baru 1 sendok dia santap. Kaki panjangnya mengikuti langkah Sakaya ke ruangan kerja pria itu. Kadap suara. Sekarang katakan apa maksud kamu? Gaza duduk santai di kursi putar Sakaya dan menyentuh barang di atas meja. Dia tersenyum remeh lalu menumpu dagunya dengan tangan. Kenapa papa bertanya? Kasus kecelakaan 18 tahun lalu, bukankah papa pelakunya? Jika kasus itu dibuka bagus sekali untuk mengakhiri karir papa bukan? Dia menyeringai. Kamu. Simple. Saham lebih besar dari milik papa untuk saya. Saya tidak akan mengatakan apapun pada polisi. Beraninya kamu mengancam papa Gaza. Kurang ajar. Anggap saja adil. Saya menyimpan rahasia papa, papa menuruti mau saya.
Satu lagi, saya ingin papa menceraikan Carissa. Sakaya terlihat menggepalkan tangannya. Gaza berani melakukan itu karena dia tahu, Sakaya tidak akan memusnahkannya seperti Vian. Dia adalah aset satu-satunya milik Sakaya. Jika papa tahu kamu akan seperti ini, seharusnya papa biarkan Carissa melahirkan anak papa di rahimnya. Geramnya. Dia memang menyuruh Carissa selalu minum obat agar tidak hamil. Pernah kecolongan, dia tidak segan menyuruh Carissa menggugurkannya. Gaza tersenyum miring. Oh ya, jika itu terjadi, Carissa akan meracuni papa dan harta jatuh pada anaknya. Apa yang kamu rencanakan, Gaza? Yang saya rencanakan, Gaza terkekeh. Hanya mengambil lebih cepat apa yang menjadi hak saya, bukan? Setelah sejak kecil papa merenggut kebahagiaan saya berhak untuk dapat apa yang saya inginkan. Sakaya tidak percaya dia melahirkan putra selicik ini. Gaza berdiri dan memutari ruangan Sakaya. Pak Vian mempunyai bukti video rekaman kecelakaan yang papa lakukan. Bukankah bukti itu yang buat papa melakukan hal nekat? Menyuruh orang untuk mencelakai Luna dan mengejar Vian. Gaza menatap Sakaya, ekspresinya panik di balik amarah pria itu. Melihat kepanikan Sakaya, dia menjadi yakin jika papanya yang membuat Vian meninggal. Polisi bisa menyeret juga dengan kasus tersebut. Coba lihat hukuman apa yang akan papa terima. Kecelakaan 18 tahun lalu, menutupi kasus kecelakaan orang tua Alifah dengan memasukkan orang tidak bersalah sebagai tersangka dan lunas percobaan pembunuhan. Bukankah cukup untuk membuat papa mendekam seumur hidup di penjara? Kamu juga menyeret diri kamu ke penjara, Gaza. Saya tidak peduli. Karena lebih baik saja hidup di balik jeruji besi daripada harus hidup dengan ayah seperti Anda. Sakaya benar-benar kehabisan kata melawan Gaza kali ini. Dia memejamkan mata mengendalikan emosi lalu menghubungi kuasa hukum dan petinggi perusahaan lainnya. Mengatur jadwal pertemuan untuk membahas saham. 76. Besok kamu akan mendapatkan yang kamu inginkan. Gaza tersenyum puas. Jika kamu berani melaporkannya, Gaza. Tidak peduli kamu anak papa, kamu akan berakhir seperti Vian. Geramnya. Jadi papa mengakui berusaha menyingkirkan Pak Vian. Penganggu harus disingkirkan. Bahkan jika itu orang terdekat dan loyal terhadap perusahaan. Segala obrolan mereka terekam di alat sadap yang dia sembunyikan di balik pot. Bisa menjadi bukti tambahan membuat Sakaya jatuh. Jika saham itu sudah ditandatangani, dia hanya perlu mempersiapkan segalanya untuk Sanum. Sanum makan yang banyak ya, Mia mengusap lembut puncak kepala Sanum. Sejak tadi Sanum hanya melamun mengaduk nasinya tanpa melahap. Membuat Gaza dan keduanya khawatir. Baik Mia maupun Ryan sudah tahu tentang Gaza yang ingin menyerahkan diri. Mereka juga tahu akan fakta kecelakaan orang tua kandung Sanum dan Gaza disebabkan oleh Sakaya. Anehnya keduanya tampak tidak terkejut akan hal itu. Seolah mereka sudah tahu itu sebelumnya. Sanum mendongak dan mengangguk pelan. Dia menyuap sesendok nasi ke dalam mulutnya. Memakannya tidak selera. Rindu. Dia kangen Gaza. Insya Allah setelah kalian ujian, kita liburan ke Swedia. Sanum ikutkan? Tanya Ryan. Ikut Pak. Dia akan ikut kemana saja. Jika itu juga bisa membantunya untuk tidak terus memikirkan Gaza. Apa yang dilakukan Gaza sekarang? Apa dia sudah makan? Apa Gaza makan dengan baik? Gaza berencana kuliah di luar negeri. Setelah dari Swedia, kita akan mampir lihat kampus di Inggris. Sanum apa mau ikut Gaza atau kuliah di sini, nak? Sanum menatap Gaza. Inggris. Sama aku aja Asa. Biar aku bisa jaga kamu juga. Azam mau di Inggris. Gaza mengangguk. Impian dari lama.
Papa Mama juga dukung, jawabnya setelah menelan makanan di mulutnya. Aza ikut Azam aja, putusnya tanpa berpikir. Mia dan Ryan tersenyum. Itu lebih baik. Kalian bisa saling menjaga di sana. Setidaknya Mana dan Papa tidak khawatir juga Kaza jika melewati batas. Ya ampun Ma. Walaupun Kaza rasa nakal, Kaza bakal bersikap sewajarnya. Jika ada Asa, Mama akan lebih tenang. Kaza sulit dipercaya. Kaza mencebik. Sanum bergeming. Inggris. Baru saja dia berkata ingin menghilang. Secepat itu keinginannya terwujud. Asa ikut aja Asam Ma. Tapi setelah lulus bolehkah kita mampir di Jogja Asam? 77. Iya Asa. Tentu. Sanum mengantuk. Dia menatap kosong nasinya lalu menghela napas. Apa ceritanya dan Gaza benar-benar akan usai? Kak, Papa ingin mengobrol. Ikut Papa, pesan Ryan. Kaza yang hendak ke kamar sontak mengikuti papanya yang kini masuk ke dalam kamar. Ada Mia juga di sana. Duduk di sofa dalam kamar menunggu mereka. Di tangannya ada sebuah map. Heran, Kaza menatap mereka bergantian. Kalian mau bahas apa? Duduk dulu Kak. Mengangguk. Dia lekas duduk. Mia menyerahkan beberapa lembar foto kecelakaan orang tua Kaza. Kami belum sepenuhnya jujur Kak sama kamu. Apa maksud kalian? Kaza mengambil foto tersebut. Foto kecelakaan mobil. Bukankah ini kecelakaan yang Gaza maksud? Papamu sejak awal menangani kasus kecelakaan 18 tahun lalu ini Kak. Kami tidak pernah mengatakan jika kasus itu adalah kasus kecelakaan orang tua kandung kalian. Maksud kalian kasus yang ditutup Sakaya ini? Ryan mengangguk. Iya Kak. Beberapa waktu setelah kecelakaan itu, kami mencari tahu anak yang mereka tinggalkan. Mama Mia tidak tega begitu tahu dan meminta Papa mengadopsi kalian berdua. Sayangnya kami terlambat. Saat itu Aza sudah diadopsi keluarga lain dan kami hanya bisa mengadopsi kamu Asa. Kaza terdiam. Selama ini mereka hanya mengatakan tidak sengaja, melihatnya di panti saat ingin memberikan bantuan.